Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang analisis jalur atau path analysis menggunakan SPSS. Nah, jadi kerangka konseptual dari analisis jalur itu misalkan contohnya begini. Misalkan ada data penelitian, kita akan meneliti pengaruh dari gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 dan motivasi kerja atau Y terhadap kinerja karyawan. Namun yang variabel Y ini akan ditempatkan sebagai variabel intervening atau perantara. Nah, jadi nanti ada dua pengaruh yang akan diteliti. Pengaruh secara langsung dari masing-masing variabel ini. Yang kedua adalah pengaruh tidak langsung, di mana pengaruh tidak langsung ini adalah menggunakan variabel Y sebagai media perantara. Jadi Y ini nanti akan berperan ganda. Yang pertama adalah sebagai variabel terikat. Yang kedua adalah sebagai variabel bebas. Nah, ini kira-kira model strukturnya seperti ini. X1, X2, dan Y. Yang pertama adalah akan dipecah seperti ini. Jadi dari model struktural secara keseluruhan seperti ini akan dipecah menjadi dua tahap. Yang pertama adalah model substruktural 1. Ini Y sebagai variabel terikatnya. Jadi akan diuji dulu bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, kemudian yang kedua baru akan diuji bagaimana pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Nah, dari dua model ini nanti baru akan dianalisis bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Nah, itulah kira-kira pembahasan dari analisis jalur gitu. Nah, kemudian untuk pengolahannya ini sangat sederhana dengan menggunakan SPSS. Jadi intinya cukup diingat saja di menu analyze, regression, dan linear. Nah, kita mulai saja. Pertama silakan teman-teman nyalakan aplikasi SPSS-nya. Jadi bisa kita mulai. Nah, kita kopikan data dari file Excel yang sudah kita siapkan. Jadi ini ada X1, X2, Y, dan Z. Kita kopikan datanya. Caranya seperti biasa, memindahkan data dari Excel, doc, Ctrl+C, kemudian pindah ke worksheet SPSS, klik kiri atas, klik kanan, baru paste. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita rapikan di variabel view-nya. Jadi ini var1 ini tadi adalah X1, var2 itu X2, var3 itu Y, dan ini adalah Z. Kemudian untuk desimalnya, biar nggak ribet, kita hilangkan saja dari 2 jadi 0. Nah, ini data sudah rapi, ya, X1, X2, Y, dan Z. Nah, kemudian kita masuk ke intinya adalah analyze, regression, linear. Nah, ingat, kita akan melakukan dua tahap ya. Jadi tahap pertama adalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan di PPT-nya. Ini kita akan membuat dulu substruktural 1, di mana hanya ada 3 variabel. Bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y. Y ini sebagai variabel terikat. Ya. Sehingga di SPSS-nya, maka ini yang kita pakai hanya X1, X2, dan Y. X1, X2 sebagai variabel independen, Y sebagai variabel dependen. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Hasil yang perlu
catat hanya di model summary akan diambil di R-square-nya untuk menghitung atau menentukan seberapa besar pengaruh model secara simultan. Kemudian di ANOVA diambil UGF-nya untuk menentukan apakah semua variabel itu berpengaruh secara simultan atau tidak, signifikan atau tidak. Baru kemudian yang ketiga adalah pengaruh masing-masing, yaitu UGT. Dilihat ini signifikansinya. Nah, untuk analisis, ini kita pindahkan saja ke Excel. Caranya biasa klik kanan, copy gitu ya. Copy, terus kemudian dipindahkan ke lembar MS Word misalkan. Nah, ini saya sudah siapkan hasil copy paste-nya di MS Word. Ini 3 output ya. Yang pertama adalah di model summary untuk melihat R-square, di ANOVA, dan tabel koefisien. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah, pertama kita lihat UGF dulu. UGF atau uji signifikansi secara simultan dengan melihat tabel ANOVA. Ternyata nilai signifikansinya adalah 0,0 atau di bawah 0,05, sehingga disebutkan berpengaruh secara signifikan ketiga variabel itu. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah 0,828. 0,831. Artinya apa? Artinya persamaan ini nantinya bisa menjelaskan sebanyak 0,8 atau 8%, 80%. 20% lainnya adalah faktor lain yang tidak dijelaskan di model ini. Model ini kan X1, X2, dan Y gitu kan. Itu adalah UGF-nya. Kemudian di uji T-nya, uji parsial, apakah variabel X1 dan X2 itu masing-masing signifikan, kita lihat di nilai signifikansinya. Ternyata juga di bawah 0,5, sehingga gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja X1, X2 ini masing-masing berpengaruh secara signifikan. Nah, dengan demikian kita bisa langsung masuk ke persamaan strukturalnya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan modelnya seperti ini, kita hanya melihat dulu X1, X2, dan Y. Nah, dari tabel tadi kita peroleh koefisien dari X1, X2, kita ambil dari sini, ini koefisien X1, koefisien X2, ya. Yang diambil adalah di kolom standardized coefficient. Nah, sehingga kita peroleh koefisiennya 0,3 dan 0,6. Seperti ini, 0,3 dan 0,6. Nah, pertanyaannya adalah menghitung dari nilai konstantanya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara membuatnya dengan rumus akar 1 minus dari R kuadrat. Dari R kuadrat itu 0,831, sehingga konstantanya ini diperoleh 0,411. Maka hasil akhir persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan 0,338 X1 plus 0,657 X2 plus 0,411 epsilon atau konstanta. Ya. Sehingga di model ini dapat kita tulis besarannya koefisien jalur dari masing-masing atau besarnya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap Y. Nah, di sini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,338. Besarnya pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,657. Nah, tapi ingat, ini baru persamaan struktural 1. Kita masih punya persamaan struktural 2. Persamaan struktural 2 itu seperti apa? Seperti ini, ya. Di mana menempatkan Y sebagai variabel bebas setara dengan X1 dan X2. Nanti akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap Z atau kinerja karyawan. Nah, cara analisnya gimana? Kita kembali ke SPSS, ini tetap klik analyze, regression linear. Nah, di sini berarti Y ini bukan dependen, tapi Y ini variabel independen. Jadi kita masuk ke independen sesuai dengan X1 dan X2. Variabel dependennya adalah Z. Oke.
Nah, kita memperoleh hasil yang kedua. Sama dengan tadi, hasilnya kita pindahkan ke Word. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini outputnya. Dari sini kita bisa melihat pertama nilai signifikansinya masih 0,0 sehingga secara simultan adalah signifikan. Besarannya adalah 0,962, artinya sangat berpengaruh ya. Model ini bisa menjelaskan sebesar 0,962. Nah, kemudian diuji parsial masing-masing variabelnya, ini nilai signifikansinya kita lihat semuanya juga di bawah 0,05. Baik X1, X2 maupun Y itu signifikan terhadap Z. Ya. Nah, semuanya sudah oke, signifikan. Terakhir kita lihat di model persamaannya. Nah, model persamaannya angka ini dari mana? Dari koefisien yang terbentuk. Ini koefisien. Kita lihat di standardized koefisien. Jadi koefisien dari X1 adalah 0,6, koefisien dari X2 adalah minus 0,197, dan koefisien dari Y adalah 0,563. Sehingga seperti ini. Ini koefisien Y, koefisien X2, koefisien X1. Ini epsilonnya mencarinya sama dengan yang tadi, dari R1 minus R kuadrat. Ya. Nah, sehingga untuk model sub-sutra 2 ini kita memperoleh model yang seperti ini, lengkap dengan koefisien jalurnya. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan dua struktural, terakhir tinggal kita gabungkan. Nah, kita gabungkan menjadi seperti ini. Ya. Ini sudah gabungan. Nah, gimana cara bacanya? Artinya adalah pengaruh X1 terhadap Z sebesar 0,643, pengaruh X2 terhadap Z, pengaruh langsung ya, minus 0,197, dan pengaruh langsung Y terhadap Z sebesar 0,563. Ini maksudnya X1 Y ada juga ini hasilnya itu. Nah, itu adalah pengaruhnya. Nah, terakhir adalah bagaimana menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau pengaruh langsungnya itu adalah perkalian antara pengaruh X2 terhadap Y, kemudian Y terhadap Z. Jadi misalkan nih, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y adalah hasil dari 0,057 dikali 0,563. Itulah besar pengaruh tidak langsungnya. Demikian juga pengaruh tidak langsung X1 dengan terhadap Z itu adalah perkalian antara pengaruh X1 terhadap Y dikali dengan pengaruh Y terhadap Z. Nah, itu kira-kira cara membaca interpretasinya. Saya kira sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih.